Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21 dengan judul perikop pesan penutup. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, dalam pesan penutup kepada Timotius, Paulus memuji Timotius dengan menyebutnya sebagai manusia Allah. Sebutan ini menunjuk pada jabatannya sebagai seorang hamba Tuhan serta tanggung jawab yang sedang dia emban. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan tugasnya untuk menghadapi para pengajar sesat. Timotius tidak hanya perlu mengklarifikasi pengajaran sesat tersebut dengan Injil Kerajaan Allah, tetapi juga harus mengejar. Kata mengejar di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah follow after, yaitu ikut serta dalam panggilan atau cara hidup. Apa yang harus Timotius kejar? Yang harus Timotius kejar itu adalah sikap seperti keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Timotius juga perlu ikut dalam pertandingan iman yang berhadiah kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Dengan cara hidup dalam cara hidup nilai-nilai kerajaan Allah seperti menghidupi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, cara hidup seperti ini akan dapat menolong Timotius juga untuk memelihara jabatan maupun pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada Timotius. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Saudara, nasihat dalam pesan penutup ini tidak hanya ditujukan kepada Timotius saja, tetapi juga kepada setiap pelayan Tuhan dalam gereja. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah memelihara atau menjaga apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jika Tuhan memberikan kepada kita jabatan, tugas pelayanan, sebuah komunitas rohani, maka jangan abaikan itu, tapi peliharalah dengan baik. Dalam menjaga segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita, selain ikut dalam pertandingan iman melalui cara hidup yang saleh, maka mari lakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan jika Bapak Ibu Saudara mengingat, Paulus pernah menuliskan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Karena semua yang kita kerjakan dalam gereja, apa yang kita kerjakan di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam pekerjaan kita, merupakan hal-hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan karena pelayanan adalah bukti kepercayaan Allah kepada kita, maka bukankah kita juga seharusnya melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Dengan demikian, sebagai pelayan Tuhan, mari tetap tekun dalam pertandingan iman, sambil tetap melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Mari tetap melakukan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan tetaplah tekun dalam pertandingan yang juga sudah Allah sediakan dan percayakan kepada setiap kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap belajar memberikan yang terbaik. Bapak, pada saat ada satu kepercayaan yang Allah berikan kepada kami, ada satu kesempatan pelayanan yang Allah berikan kepada kami, mari tolong kami Tuhan, sehingga dengan segenap hati kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami belajar dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan umat-Mu, baik ketika kami melayani di gereja, di pelayanan kami Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan dan percayakan kepada kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan menolong kami di dalam hal-hal tersebut. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai hari baru ini. Kami serahkan hari baru ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, yang kami percaya Allah menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.